Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat tuntunannya kita boleh lagi bersama-sama melaksanakan ibadah Pemuda Sejahtera Treman. Walaupun saat ini kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19, namun kita yakin dan percaya itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan selamat mengikuti ibadah kepada seluruh pemuda dan pemudi yang saat ini sedang beribadah di rumah. Dan saat ini kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh pemuda Jeffrey Komalik dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Kau Sangat Kucinta. Baiklah, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam, bersyukur selalu berkat cinta kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Ya Bapa, pada saat ini ibadah kami akan segera kami mulaikan. Biarlah Engkau menuntun itu agar bisa berjalan dengan segala baik. Ya Tuhan, hanya doa kami, ampuni dosa kami, haleluya, amin. Dan saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh pemudi Selinewan. Kita angkat pujian pertolonganmu. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal yang bertata di kerajaan sorga,
Pada saat ini kami mau bersyukur karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk boleh beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, namun sebelum itu kami mau mengaku segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik pada orang tua kami, kakak adik kami, kepada opa oma kami, terlebih dosa yang kami lakukan terhadap-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, agar peribadatan kami boleh dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saat ini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Fitria Rotikan Waha STH. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami muliakan, Allah yang terus bekerja lewat kehadiran Roh Kudus dan memberi kami waktu dan kesempatan untuk terus diperbaharui setiap hari. Saat ini kami hendak mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami semua, agar ketika kebenaran firman hendak tersampaikan, kami semua akan dibuat mengerti apa maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan dengan bertitik tolak dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh praktekkan itu dalam keseharian kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi pedoman bagi kami semua, dan firman-Mu akan terus tersaksikan dalam perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Tuhan dan yang memberi kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, untuk bagian firman Tuhan dalam ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dalam ibadah pemuda yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Treman, kita akan membaca itu dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama akan dibaca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan diberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka,
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu perayaan Hari Raya Gereja yang kita rayakan di masa-masa sekarang ini menjadi satu kenangan yang akan tetap terus kita kenang sepanjang kehidupan ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa saat kita bergelut dengan keadaan dunia oleh karena pandemi COVID-19 ini. Mulai dari minggu sengsara sampai pada hari ketika orang beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi kondisi dan situasi yang kita hadapi sekarang ini tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk bagaimana orang tetap memberi diri dalam persekutuan dan perjumpaan bersama dengan Tuhan, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yang sementara orang nikmati dalam pelaksanaan ibadah seperti halnya pada saat ini. Nah, bagian firman yang hendak direnungkan saat ini ketika kita ada dalam perayaan tentang hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bagian firman Tuhan ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang karya mujizat dari Tuhan Yesus yang diterima secara pribadi maupun sekelompok orang yang mengakui kemakuasaan Tuhan Yesus. Jadi bagian firman Tuhan ini mau menjelaskan tentang bagaimana mengangkat kisah yang ditulis, yang disampaikan oleh penulis kitab ini yang dikatakan oleh Lukas yang ditujukan kepada Theophilus sesuai kesaksian Kisah 1 ayatnya yang pertama. Kenaikan Yesus Kristus menjadi suatu hal yang terus diberitakan dalam kehidupan ini. Dari zaman ke zaman. Mulai kita atau orang berada di masa-masa anak sekolah minggu sampai di masa-masa dewasa. Sejarah cerita yang terus tersebarkan di seluruh penjuru dunia yaitu bagaimana kesaksian tentang Yesus Kristus yang mati bangkit tetapi juga dia naik ke surga dan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Di sini diceritakan tentang bagaimana suasana ketika Yesus Kristus hendak terangkat ke surga yang disaksikan oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika dia akan terangkat ke sorga, di sana dia berada bersama-sama dengan murid-muridnya yang ada. Dan pada saat itu ayat 6 berkata bahwa mereka yang berkumpul di situ sempat bertanya kepada Tuhan, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel?" Suatu pemahaman dari orang-orang yang terkumpul di situ ketika Yesus telah bangkit dan ketika dia akan naik ke sorga adalah hanya terjurus kepada satu bentuk pemahaman tentang keturunan dari bangsa Israel itu sendiri. Tetapi yang tidak dipahami, yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa yang dimaksudkan dengan kerajaan yang diberitakan Allah bukan hanya terfokus pada kerajaan bangsa Israel itu secara fisik saja, tetapi bagaimana kerajaan itu yang terus hidup dari masa ke masa dan itu yang harus diberitakan dalam kehidupan banyak orang.
sekalipun dia sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Karena itu ayat 7 Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa yang harus diperhatikan di sini bahwa kita, bahkan orang-orang yang berada pada waktu itu, yang berkumpul pada waktu itu harus memahami bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah adalah suatu hal yang membawa kepastian, dan tidak ada orang yang dapat menerka kapan itu dan waktu kapan itu akan ada. Tetapi Yesus hanya mengatakan bahwa akan ada masa itu ketika kamu akan menerima kuasanya, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang menarik di sini yaitu tentang tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia hendak terangkat ke sorga, yaitu bagaimana tanggung jawab murid-muridnya untuk terus melakukan pelayanan, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dia menjanjikan bahwa akan ada kuasa, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan mereka, yang akan turun dalam diri mereka, dan Roh Kudus itulah yang akan membuat mereka menjadi saksi-saksi Kristus di sepanjang sejarah kehidupan dunia. Bahkan dikatakan di sini akan tersebar mulai dari Yerusalem di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus mengungkapkan tentang kata Yerusalem dan Yudea, suatu hal yang mau diarahkan oleh Yesus bahwa berita sukacita yang harus diberitakan murid-muridnya mencakup segala tempat dengan berbagai perbedaan yang ada. Kalau dikatakan Yerusalem dan Yudea menuju kepada kerajaan bangsa Israel, itu orang-orang Yahudi saja. Tetapi penggunaan Yesus dengan mengatakan bahwa akan menjadi saksi di seluruh dunia, yaitu dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai kepada daerah Samaria. Yang mau ditegaskan di sini bahwa keberagaman yang ada di setiap sejarah dunia ini harus disentuh oleh pemberitaan Injil. Itu terbukti ketika Yesus menggunakan Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Orang tahu persis tentang Samaria yang selalu diklaim oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang kafir, ya kan? Tetapi Yesus mau memberi pemahaman baru kepada mereka bahwa Roh Kudus yang akan dia berikan kepada murid-muridnya adalah akan memampukan mereka untuk menjadi saksi ketika mereka harus memberitakan Injil ke seluruh dunia tanpa dibatasi oleh tempat, keberagaman oleh karena adat istiadat dan perbedaan lainnya. Sehingga berita Injil itu boleh tersampaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di momen kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia telah terangkat ke sorga, yang menjadi tanggung jawab kita adalah menjadi saksi Kristus dalam rangka pemberitaan Injil buat semua orang yang kita temui dalam hidup. Gereja diharapkan untuk tetap menjadi pembawa berita sukacita dimanapun kita pergi dan kita berada. Nah, siapa gereja itu? Gereja itu adalah saya dan saudara-saudara. Gereja itu bukan hanya sekedar gedung dan organisasinya, tetapi gereja itu adalah saya dan saudara-saudara yang harus meneruskan tugas tanggung jawab, karena kita ini telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberi kesaksian kepada banyak orang. Mengajar, memberitakan Injil bukan hanya sekedar terbatas pada usia kehidupan manusia. Karena jangan orang berpikir orang kok masih muda, ya kan? Masih pemuda, belum DP waktu orang untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan dunia. Nanti kalau orang so kaum bapak atau kaum ibu, baru orang boleh jadi saksi-saksi Kristus ke depan nanti. Tetapi menjadi saksi Kristus itu adalah tanggung jawab semua orang tanpa dilihat dari segi usia yang ada.
Sehingga seperti yang saya katakan tadi, ya bukan karena orang masih pemuda, jadi belum DP waktu, nanti juga orang so kaum bapak kaum ibu baru orang menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus memberitakan Injil bukan hanya sekedar lewat mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar ibadah, berkhotbah, itu saksi Kristus. Tetapi saksi Kristus yang lebih sempurna yang harus orang tunjukkan yaitu ketika orang mampu menyaksikan kepada banyak orang kehadiran Roh Kudus bekerja dalam diri kita, manakala kita mampu meneladankan sikap yang baik yang bisa dilihat oleh orang banyak lewat apa? Perilaku hidup setiap hari. Itu yang terpenting, ya kan? Sehingga orangnya tidak cuma bilang, oh nanti orang bapimpin ibadah baru orang mau bilang saksi Kristus. Tetapi lebih daripada itu, saat orang menampilkan kehidupan kita setiap hari, keteladanan itulah yang terpenting. Karena dari situlah secara tidak langsung kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kesaksian tentang kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah sekarang sebagai gereja, bahkan pun sebagai generasi muda, gereja yang dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk gereja-gereja selanjutnya, maka kita harus melaksanakan tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita lewat tugas gereja yang selalu terus diajarkan dan dikumandangkan kepada kita, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu yang menjadi tanggung jawab orang. Jadi itu memberitakan berita Injil, kesaksian kepada banyak orang. Bukan cuma ada masa dan waktu, tetapi kita diajar untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga tuh ayat-ayat bacaan tadi selanjutnya ada bilang akan ada masa ketika dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia terangkat ke sorga. Nah ini yang harus orang pertanggungjawabkan ketika orang menikmati kehidupan di masa muda sekarang ini. Sehingga masa muda yang kita nikmati ini bukan hanya menjadi masa muda semata yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi orang harus lebih memberi pemahaman kepada diri sendiri sejauh mana masa muda yang orang nikmati ini dalam penghayatan bahwa orang telah berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang mau saksikan itu ketika orang terlibat dalam berbagai persekutuan-persekutuan gereja. Orang terlibat dalam kesaksian gereja untuk memberitakan segala bentuk Injil, berita sukacita bagi banyak orang yang orang temui dimanapun orang pergi dan orang berada. Jadi insunya akan ada orang ketika mau suruh pimpin ibadah, hari minggu ini ada, atau minggu ini di ibadah ada hadir. Ketika minggu depan suka saya tahu mau pimpin ibadah, sunya ndak ada hadir. Ya kan? Karena merasa diri belum pantas untuk ada dalam kesaksian seperti itu. Tetapi firman Tuhan kita dalam ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini membuat orang memahami lagi bahwa menjadi saksi Kristus ini adalah suatu tanggung jawab kita yang ada. Menjadi saksi Kristus ini menjadi tanggung jawab saya dan saudara-saudara sebagai gereja yang diutus dalam berbagai keragaman suku, agama, dan golongan serta warna kulit yang berbeda-beda. Dan itu berarti gereja harus siap hadir di tengah perbedaan-perbedaan yang ada tanpa harus meninggalkan identitas diri sebagai gereja Tuhan. Jadi kita harus ada dimanapun gereja itu dihadirkan tanpa memandang perbedaan. Tidak menjadikan perbedaan itu menjadi penghalang orang membawa kesaksian tentang Injil Tuhan. Tetapi yang akan orang pertahankan dalam hidup yaitu bagaimana orang berupaya supaya perbedaan itu akan membuat orang lebih mampu untuk menghargai jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah ini berita firman yang kiranya akan menguatkan kita dalam ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa ketika dia naik ke sorga dia tidak meninggalkan orang dengan tangan kosong, tetapi seperti firmannya dia bilang
ada kuasa Roh Kudus yang akan turun ke atas kita, yang akan membuat orang berani untuk menjadi saksi. Itulah peristiwa ketika dia terangkat ke sorga dan kemudian di hari ke-50 dia memberikan janjinya, yaitu lewat ketuangan Roh Kudus. Itu janji Allah, dan Roh Kudus itu yang memampukan murid-muridnya pada waktu itu untuk bersaksi, membawa berita Injil sampai ke ujung dunia. Dan kita juga menjadi bagian dari anak-anak Tuhan di masa sekarang ini. Karena itu nikmatilah kehidupan di masa muda, sambil tidak meninggalkan identitas diri sebagai anak-anak Tuhan yang hendak menyaksikan bahwa masa muda bukanlah masa di mana kita tidak dapat membuktikan diri. Sama dengan Timotius bilang, jangan ada orang menganggap orang lemah karena orang pe usia muda. Tetapi yang harus orang lakukan, buktikan dan nyatakan sekalipun kita berada pada usia muda, namun orang pe semangat untuk ada dalam penginjilan, dalam kesaksian tentang kehadiran Tuhan Yesus itu ada, so tertanam pada orang pe jati diri masing-masing. Sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab ke depan, gereja ke depan ada di tangan kita sebagai generasi muda sekarang, ketika orang termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Ini firman yang akan memotivasi pemuda yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Treman ketika kita beribadah dalam rangka ibadah-ibadah hari-hari minggu sebelumnya, ibadah-ibadah pemuda sebelumnya, bahkan hari ini, sehingga orang akan tetap merasakan sekalipun cuma ibadah lewat media sosial seperti ini, tetapi ini usaha orang supaya sekalipun dalam suasana pandemi COVID-19 ini tidak mengurungkan niat orang untuk terus berkreasi dalam iman. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Sungguh Ku Bangga Bapa. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh pemuda Claudio Sumampau. Mari kita angkat pujian, Hatiku Percaya. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang kami sembah siang dan malam, saat ini kami anak-anak-Mu seluruh pemuda sejahtera Gemim Ebenezer Treman datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, seraya bersyukur bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, kami masih dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun juga kami sadar bahwa pada masa-masa ini, kami dihadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit dan penuh kesukaran, sehingga kami tidak dapat berkumpul untuk beribadah seperti sedia kala. Namun, di tengah masa-masa sulit ini, kami yakin ini tidak akan mengurangkan, bahkan mengurungkan niat kami untuk beribadah. Kami percaya Engkau adalah Allah Tuhan kami yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, kami juga percaya bahwa Engkau saat ini bersama-sama dengan kami hadir di dalam persekutuan ibadah kami. Engkau ada juga bersama-sama kami di tengah masa-masa yang sulit dan penuh kesukaran ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dan apa yang terjadi di dunia ini semata-mata merupakan rencana dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menjaga kami semua, para pemuda sejahtera Treman. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan agar kami dapat melewati masa-masa ini dengan segala baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah juga orang tua kami yang pada masa ini juga mungkin ada yang sedang berada dalam kesulitan akibat dampak dari pandemik COVID-19 ini. Kiranya juga Engkau menjaga, Engkau memberkati dan bahkan melindungi mereka. Berikan juga mereka kekuatan untuk melewati masa-masa ini, karena mereka juga walaupun di tengah situasi yang penuh sulit ini, mereka juga harus menafkahi kami para anak-anak mereka. Ya Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan mereka agar mereka dapat juga melalui situasi ini dengan keadaan yang baik saja. Tak lupa juga kami berdoa buat orang-orang yang mungkin pada saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu dan jamahan tangan kasih-Mu, para janda, para duda, anak yatim dan anak terlantar, orang-orang sakit dan lain-lain. Hadirlah bersama-sama mereka, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan yang sejati, agar mereka mampu juga melewati kehidupan yang sangat sulit ini. Kami berdoa juga buat gereja-Mu yang kudus ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami sadar bahwa saat ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja akibat dampak dari pandemik virus corona ini. Kiranya juga Engkau dapat memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari para pendeta dan para pelayan khusus. Berikanlah juga mereka hikmat kebijaksanaan, berikanlah juga mereka kekuatan, agar dalam situasi saat ini, mereka juga tetap dapat melaksanakan pelayanan di tengah kami semua. Berkatilah juga organisasi kami, Pemuda Sejahtera Treman, mulai dari penatua hingga kepada kami semua para anggota pemuda. Kami tahu kami tak dapat berkumpul bersama-sama, namun kami yakin dan kami percaya kami mempunyai kesatuan hati saat ini untuk beribadah kepada-Mu. Kami juga tak lupa mau berdoa bersyafaat saat ini buat pemerintah dan bangsa negara kami yang saat ini sedang berjuang melewati wabah COVID-19 ini. Engkau berkatilah mereka sebagai hamba-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuntunlah mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan bagi kami semua selaku masyarakat bangsa ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan kekuatan agar dalam mereka memimpin bangsa ini semua, ini hanya semata-mata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah setiap usaha dan daya juang mereka dalam melewati masa pandemik ini. Kiranya apa yang mereka usahakan ini semua dapat juga berdampak bagi kami semua selaku warga dan masyarakat. Berdoa juga buat para tenaga medis yang saat ini yang sedang berjuang di garis depan untuk melawan wabah virus corona ini. Kami tahu mereka saat ini sedang berada dalam pergumulan besar, di mana selain mereka juga harus berjuang melawan virus corona, mereka juga harus meninggalkan keluarga mereka hanya untuk mengabdi dan berjuang bagi negara ini. Hiburlah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan agar mereka dapat melalui situasi yang sulit ini dengan baik. Berkatilah setiap usaha mereka dan kerja mereka saat ini. Untuk menolong para korban
agar mereka dapat sembuh dengan segala baik. Kami juga mau berdoa setiap usaha mereka dalam obat-obatan medis yang digunakan, agar melalui obat-obat tersebut para korban dapat pulih kembali seperti sedia kala. Saat ini juga kami telah membaca dari sebagian firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kadim kita pada malam hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu saat ini juga dapat menjadi sebuah pedoman, bahkan dapat menjadi sebuah kekuatan rohani bagi kami semua. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya melalui persembahan yang kami berikan ini dapat menjadikan sebuah alat untuk memperluas kebenaran akan firman-Mu di dunia ini. Kami tahu masih banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui terlebih dahulu isi hati dan pikiran kami. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang juga doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Dan doa tutup akan dibawakan oleh pemudi Nandangangi dalam persiapan kita menyanyi Give Thanks. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, terima kasih banyak atas tuntunan dan penyertaan-Mu karena ibadah kami telah selesai dengan segala yang baik. Dan juga tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon juga Tuhan agar kiranya pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, saat ini ibadah pemuda sejahtera Treman telah selesai dan saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita pada malam hari ini, Pendeta Fitria Rotikanwa STH, dan kepada seluruh petugas ibadah, mulai dari doa buka sampai doa tutup, dan pemain musik serta singers, dan juga kepada seluruh pemuda sejahtera Treman yang telah beribadah di rumah masing-masing pada malam hari ini. Stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless you.